Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Anggi Krisya Dewi dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Syahrir merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada 1946, setelah berkarir sebagai penyelenggara utama nasionalis Indonesia pada tahun 1930-an dan 1940-an. Sultan Syahrir dianggap sebagai seorang intelektual karena ia lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan politiknya. Kegiatan politik Syahrir pada awal kemerdekaan Indonesia ialah sikap non-kooperatif, tetapi sedikit demi sedikit ditinggalkan dan berbalik menjadi kooperatif dengan pihak lawan. Ia merasa bahwa dengan kekerasan dan senjata, bangsa Indonesia tidak mampu menandingi kekuatan lawan yang telah menggunakan taktik, strategi, dan teknik, serta persenjataan modern. Sehingga Syahrir telah menentukan langkah dalam kabinet yang dipimpinnya, yaitu perjuangan mempertahankan Indonesia dengan diplomasi. Diplomasi merupakan kunci bagi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pada 26 Juni 1946, setelah Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia, ia diculik oleh oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Peristiwa ini terjadi di Surakarta. Diplomasi Sultan Syahrir dianggap sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Kelompok ini ingin mendapat pengakuan kedaulatan penuh yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan Kabinet Syahrir II hanya menuntut pengakuan atas Jawa dan Madura. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Ia diculik oleh kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil. Presiden Soekarno yang mendengar kabar penculikan ini merasa sangat marah. Ia memerintahkan polisi Surakarta untuk menangkap para pimpinan tersebut. Setelah tragedi penculikan, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas Perdana Menteri pun diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun pada 2 Oktober 1946, Soekarno kembali menunjuk Syahrir untuk menjadi Perdana Menteri agar dapat melakukan perundingan Linggarjati. Perundingan ini kemudian berhasil ditandatangani pada 15 November 1946. Agar Republik Indonesia tidak runtuh, Syahrir melaksanakan siasatnya sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ia menjadi pencetus perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Kepada masyarakat, Sultan Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasat tersebut, Syahrir berusaha menunjukkan ke dunia internasional bahwa revolusi Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis. Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, dan lain-lainnya. Untuk mematahkan propaganda tersebut, Syahrir menginisiasi penyelenggara pameran kesenian yang kemudian diinput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai mengalami stroke. Syahrir meninggal di Swiss pada 9 April 1956. Di tanggal yang sama, melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian materi dari saya mengenai tokoh nasional Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.